bertanggung jawab langsung dengan nasib dari seluruh pegawai baik ASN maupun honorer. Bicara tentang tenaga kesehatan, pasti info yang utama dan valid itu harusnya dari Kemenkes. Nah, di sini dipaparkan di slide 3 paparan Bu Ade dan tentang data tenaga kesehatan non ASN yang bekerja di Vaskes dan data formasi kebutuhan tenaga yang masih dibutuhkan. Saya ambil contoh saja Bu, untuk perawat di situ ada 102.521 yang sudah tercatat sebagai tenaga kesehatan non ASN. Kami kemarin menerima PPNI, menurut mereka di Maret itu ada sekitar 143.000 menurut mereka. Tapi yang saya ingin tanyakan, apakah data yang dari Dirjen Nakes ini mengakomodir juga enggak data dari nakes yang sebenarnya? Karena Ibu, di tempat kami di daerah-daerah yang disebut nakes itu judulnya banyak, seperti tadi yang disebutkan Bu Putih. Ada tenaga kerja sukarela, ada harian lepas, ada BULD, dan macam-macam. Sehingga jumlahnya sangat banyak. Kalau kita tanya siapa mereka, mereka memenuhi vaskes-vaskes kita di daerah. Tidak ada dokter, tidak ada kekurangan segala macam tenaga, sehingga mereka yang memenuhinya. Pertanyaan saya sekarang, di mana catatan tentang mereka ini, Bu? Kalau di halaman sebentar. Di halaman 6 paparan Ibu, tugas Kementerian Kesehatan dalam rekrutmen P3K, poin ketiga, menyusun juknis untuk Pemda untuk memberikan penilaian afirmasi. Nah, mungkin ini perlu dipikirkan, Bu. Sekaranglah waktu memberikan afirmasi kepada yang sudah bertahun-tahun mengabdi dan tidak tercatat di catatan Kemenkes. Ada orang bekerjanya, tapi karena proses masuk mereka itu tidak sesuai dengan yang diharapkan Kemenkes. Jadi ini seperti siluman yang bekerja tapi. Nah, kami minta ini menjadi afirmasi itu, Bu. Hanya pendek kita 2 tahun untuk menyelesaikan semua honorer. Kami harap dengan sangat jangan mengabaikan yang sudah berjibaku di vaskes daerah di Indonesia. Jangan mengabaikan, tolong mereka. Beri afirmasi. Karena ini kan kebijakan-kebijakan saja, bukan angka-angka kaku, bukan target-target yang juga kaku. Sekaranglah waktunya. Kami mohon dengan sangat mereka dipertimbangkan dengan berbagai afirmasi yang juga pernah kita lakukan dalam merekrut guru-guru honorer. Kami ingin mereka diperlakukan dengan cara yang sama. Kemudian untuk Dirjen Bina Pembangunan Daerah, mumpung ketemu ya Pak ya, kita akan jarang sekali ketemu. Nah, ini di paparan Bapak nggak ada halamannya, yang di slide capaian dan target daerah dan nasional indikator persentase puskesmas dengan 9 jenis nakes. Nah, itu kalau target nasional 59%. Tapi rata-rata target 2022 hasil kesepakatan hanya 57,4%. Ada selisih hampir 2%. Kalau persentasenya kecil, tapi jumlahnya pasti besar, Pak. Pertanyaan kami, di mana kesulitannya? Apa yang membuat ini di bawah target nasional? Mungkin bisa dibicarakan langsung, baik dengan Kemenkes maupun dengan Kemenq.
Apakah karena dana atau karena hal-hal lain atau karena birokrasi atau yang lain-lain. Nah, kami ingin ini dibicarakan secara mendalam sehingga target nasional ini menjadi rujukan kita bersama. Jangan menyerah dengan target itu, Pak. Lakukan berbagai cara sehingga target nasional menjadi beban utama kita semua. Kemudian sekali lagi Ketua, mumpung Pak Dirjen ada di ruangan ini, kita tidak membahas honorer milik kita sendiri, tapi inilah waktunya. Berdasarkan pada kebijakan pemerintah melalui PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dan dengan perjanjian kerja, ASN, PPK di lingkungan DPR, Pak. Di lingkungan DPR itu ada 3.000 orang tenaga ahlinya yang perlu mendapat perhatian bagi pemerintah sejauh mana roadmap Menpan RB terkait TA DPR, baik TA AKD atau TA anggota. Perlu diskresi pemerintah mengingat TA di DPR ini merupakan SDM yang pendidikannya S2, bahkan S3, Pak. Di mana sebagian besar memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun dengan skill yang mumpuni, ini anggota pimpinan DPR. Apakah sudah dipastikan 2023 mereka akan ikut terhapuskan, Pak? Saat ini TA DPR masih statusnya PPNPN, pegawai pemerintah non pegawai negeri. Nah, jadi perlu kebijakan. Mungkin kalau diperlukan Ketua, ini juga kita harus bahas tentang honorer di DPR kita sendiri. Kita tentukan waktu untuk membahas honorer dari DPR sendiri. Kita bisa agendakan di lain waktu, Bu. Nanti dengan Pak Deputi Kemen. Iya, dengan Pan RB dan Kemenkyu juga boleh. Karena ini isi kami, Pak. Kami mengurus semua yang mengadu, mereka tidak mengadu, tapi itu menjadi bagian dari kami. Itu mungkin yang saya kemudian pertanyaan terakhir ditanyakan, jika di 2023 honorer tidak masuk di PNS dan P3K, selanjutnya mereka jadi apa? Dikemanakan dan siapa yang bertanggung jawab dengan mereka? Apakah ketakutan mereka akan terjadi, akan memecat dan lain-lain? Tapi saya harap mari kita bekerja juga dengan hati untuk membereskan masalah ini dengan selesai dengan bijaksana untuk seluruh honorer di seluruh Indonesia. Demikian Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meli. Selanjutnya dari yang